Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa Wadatu Fajriyah dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019. Di sini saya akan menerangkan mengenal cara penulisan surat pribadi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu surat pribadi? Jadi, yang dimaksud dengan surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, surat pribadi sering digunakan. Contohnya itu surat yang dikirimkan oleh seorang anak kepada orang tuanya, surat sahabat pena, dan lain sebagainya. Ada beberapa perbedaan penulisan surat pribadi dengan surat resmi. Yang pertama, surat pribadi tidak bernomor, tidak menggunakan inisial, dan sebagainya. Yang kedua, penulis surat tidak mewakili organisasi. Ada berbagai surat yang dapat diklasifikasikan ke dalam surat pribadi, seperti surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk sekolah atau kerja, surat undangan, surat ucapan selamat, surat permintaan maaf, surat penghargaan, dan surat ucapan belasungkawa. Nah, surat pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi kekeluargaan dan surat pribadi kedinasan. Surat pribadi kekeluargaan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi kekeluargaan. Dan surat pribadi kedinasan yaitu surat yang dikirimkan oleh seseorang yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan surat pribadi yang menyangkut segi kedinasan, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kalian tahu nggak apa itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar yang dikirimkan kepada badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Informasi tentang adanya lowongan pekerjaan dapat diperoleh dari teman, kenalan, iklan dari surat kabar, atau majalah. Di samping itu, seseorang pelamar dapat melamar secara coba-coba tanpa mengetahui apakah ada lowongan pekerjaan atau tidak pada instansi atau badan usaha yang dilamarnya. Surat lamaran pekerjaan dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam model ini, riwayat hidup termasuk isi surat. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Dalam praktek pemakaian, yang banyak digunakan adalah model lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, namun surat lamaran model ini digemari pelamar karena suratnya tidak panjang. Setiap pelamar harus menunjukkan kemampuan yang ada pada dirinya, yaitu dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Untuk itu, penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri pada kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik. Surat lamaran sebaiknya ditulis di atas kertas bergaris agar hasilnya rapi. Yang kedua, surat lamaran yang ditik hendaknya diketik di atas kertas yang berkualitas baik atau minimal HVS 60 gram dengan jarak pengetikan 1,5 spasi. Yang ketiga, surat lamaran tidak boleh kotor, tidak boleh ada coretan atau koreksian. Yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Yang kelima, isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau minta dikasihani. Dan yang keenam, sapaan yang digunakan dalam surat lamaran itu ada Bapak Ibu jika melamar pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional. Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. Selanjutnya, tata cara penulisan surat lamaran. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran adalah yang pertama, data pribadi pelamar yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat. Yang kedua, pendidikan. Itu ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan. Jika telah memiliki pengalaman kerja, cantumkanlah dalam surat lamaran.
Jika belum pernah bekerja, sebaiknya menyebutkan kemampuannya untuk jabatan yang dilamarnya berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Lampiran surat lamaran pekerjaan adalah segala sesuatu yang disertakan dalam sebuah surat dengan maksud untuk mempertegas atau memperkuat surat tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi pihak badan usaha atau instansi yang menawarkan pekerjaan. Adapun lampiran-lampiran dalam surat lamaran pekerjaan adalah daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan kesehatan, surat keterangan berkelakuan baik, fotokopi sertifikat kursus keterampilan, dan pas foto. Berikutnya ada daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae adalah catatan singkat tentang gambaran dari seseorang. Data yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup adalah: pertama, data pribadi, kedua, riwayat pendidikan, ketiga, pengalaman kerja bila ada, keempat, keterangan lain misalnya hobi, dan yang kelima, referensi. Yang terakhir ada referensi. Yang dimaksud referensi adalah keterangan dari orang-orang tertentu tentang diri pelamar. Referensi yang paling baik adalah orang dalam atau karyawan kantor yang dilamar. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu surat izin tidak masuk sekolah atau kerja? Seseorang yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, wajib memberitahukan alasan ketidakhadirannya pada pimpinan. Begitu pula dengan siswa. Cara penulisan kedua surat ini sama seperti menulis surat pribadi pada umumnya. Dalam hal ini, siswa dapat membuat surat izin tersebut dan ditandatangani oleh orang tua atau wali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.